Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmawati Nur Prawiratiwi dengan NIM 2250191039 dari Farmasi Angkatan 2022 kelas A kelompok 3. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas sebelum praktikum farmasi terpadu, yaitu bab 3, evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Mutu bahan baku dan sediaan farmasi merupakan aspek yang penting di dalam menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat yang dikonsumsi pasien. Evaluasi mutu meliputi pendekatan kimia dan mikrobiologi sesuai dengan standar Farmakope Indonesia, regulasi atau peraturan pemerintah, dan pedoman internasional seperti WHO, USP, dan GMP. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait jawaban dari tugas sebelum praktikum pada praktikum farmasi terpadu. Untuk soal yang pertama yaitu, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia atau FI. Parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia atau FI mencakup aspek identitas, kekuatan atau kadar, kemurnian, dan kinerja biofarmasetik. Standar ini harus dan wajib dipenuhi untuk menjamin keamanan, efikasi, dan stabilitas dari produk farmasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai parameter mutu bahan baku obat yang dimana pengujiannya berfokus pada verifikasi zat aktif atau API dan pengendalian cemaran yang berpotensi mempengaruhi mutu produk jadi. Untuk kategori mutu yang pertama yaitu identitas dan fisikokimia. Parameter uji yang utamanya yaitu yang pertama ada pemeriksaan organoleptik. Tujuannya yaitu untuk memverifikasi awal fisik terdiri dari warna, bau, dan bentuk. Kemudian ada penetapan titik lebur atau jarak lebur. Tujuannya yaitu untuk uji fundamental untuk identitas dan indikator kemurnian pada zat padat kristalin. Kemudian yang terakhir ada kelarutan. Tujuannya yaitu sebagai sifat kritis yang mempengaruhi ketersediaan hayati dan kinerja di solusi sediaan jadi. Untuk yang selanjutnya yaitu kategori mutu kekuatan. Parameter uji yang utamanya yaitu penetapan kadar atau asai. Tujuannya untuk menentukan kuantitas zat aktif dalam BBO, misalnya menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, ataupun spektrofotometri.
menggunakan metode kromatografi yang memerlukan uji keseimbangan sistem atau SST. Untuk kategori mutu selanjutnya yaitu kemurnian atau purity. Parameter uji yang utamanya yang pertama ada cemaran kimia, zat terkait atau produk degradasi. Tujuannya untuk mengukur senyawa asing yang terstruktur atau hasil degradasi yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas. Kemudian ada susut pengeringan atau loss on drying atau LOD atau kadar air. Tujuannya yaitu untuk mengkontrol kadar air dan senyawa volatil lain untuk jaga stabilitas dan potensi. Kemudian ada cemaran logam berat. Tujuannya yaitu sebagai kontrol batas aman elemen toksik, yaitu timbal Pb, kadmium atau Cd, dengan metode spesifik yaitu metode 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir ada uji batas mikroba, bertujuan untuk membatasi jumlah dari total mikroorganisme dan untuk memastikan tidak adanya patogen yang spesifik seperti bioburden untuk BBO non-steril. Selanjutnya akan dibahas mengenai parameter mutu sediaan farmasi dalam bentuk dosis. Dilakukan untuk persyaratannya yang berfokus pada jaminan dosis, integritas fisik, dan pelepasan zat aktif. Jenis sediaan yang pertama yaitu sediaan padat, yaitu tablet dan kapsul. Parameter uji utama yang dilakukan yaitu diantaranya keseragaman dosis dengan tujuan untuk dipastikan melalui uji keseragaman bobot ataupun keseragaman kandungan untuk menjamin dosis yang seragam pada setiap unit. Kemudian ada uji kekerasan dan uji kerapuhan atau friability, bertujuan untuk mengukur ketahanan tablet terhadap tekanan dan abrasi selama proses manufaktur dan distribusi. Selanjutnya uji waktu hancur atau disintegration test, bertujuan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dalam sediaan untuk hancur di dalam simulasi kondisi tubuh, yaitu in vitro, sebagai prasyarat wajib untuk sediaan lepas segera. Kemudian yang terakhir uji disolusi atau dissolution test, bertujuan untuk mengukur laju dan tingkat pelepasan zat aktif dari sediaan ke dalam pelarut, yaitu bioavailabilitas. Farmakope Indonesia menetapkan kriteria penerimaan multistage yang ketat, yaitu S1, S2, dan S3. Selanjutnya yaitu jenis sediaan cair, yaitu sirup, suspensi, dan emulsi. Parameter uji utamanya yang pertama penetapan kadar asai, yang kedua penetapan volume terpindahkan atau deliverable volume, bertujuan untuk memastikan volume cairan yang dapat dikeluarkan oleh konsumen sesuai dengan yang tertera pada etiket atau volume rata-rata
tidak kurang dari 100% dari label. Dan yang terakhir, kualitas fisik tambahan meliputi uji pH, viskositas, dan stabilitas fisik. Selanjutnya yaitu pada setiaan steril seperti injeksi, infus, dan ophthalmil. Parameter uji utama yang dilakukan yang pertama yaitu uji sterilitas atau sterility test bertujuan sebagai persyaratan mutlak untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme hidup di dalam sediaan. Yang kedua, uji batas endotoksin bakteri atau BET atau uji biogenitas bertujuan untuk mengkontrol batas aman pirogen, terutama endotoksin yang dapat menyebabkan reaksi demam. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan bahan partikulat atau particulate meter bertujuan untuk mengkontrol jumlah dan ukuran partikel yang tidak larut di dalam sediaan steril untuk mencegah emboli atau inflamasi dengan batas partikel yang terkait langsung dengan klasifikasi ruang bersih CPOB. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan dalam Farmakope Indonesia atau FI yaitu sangat beragam, mulai dari mencakup teknik-teknik klasik maupun instrumentasi yang canggih. Dengan metode-metode ini esensial untuk penetapan identitas, kemurnian, dan potensi atau kadar suatu obat dan bahan obat. Metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang pertama, metode kimia analisis yaitu adanya reaksi kimia untuk penetapan kadar atau identifikasi. Yang termasuk ke dalam metode kimia analisis yaitu yang pertama ada titrimetri ataupun volumetri. Terdiri dari titrasi asam basa, yaitu penetapan zat yang bersifat asam atau basa. Kemudian titrasi reduksi oksidasi atau titrasi redoks, merupakan reaksi transfer elektron. Kemudian titrasi pengendapan, yaitu pembentukan endapan seperti titrasi argentometri menggunakan larutan perat nitrat. Dan yang terakhir, titrasi kompleksometri merupakan pembentukan senyawa kompleks yang larut dan sering menggunakan pelarut eta. Yang kedua ada gravimetri, merupakan penetapan kadar berdasarkan penimbangan berat zat setelah melalui proses pemisahan atau pengendapan yang sempurna. Sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Selanjutnya, ada metode fisikokimia yaitu metode dengan instrumentasi. Digunakan untuk mengukur sifat-sifat fisik suatu zat yang berhubungan dengan komposisi kimianya dan seringkali menggunakan instrumen. Metode analisis fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia di antaranya kromatografi, merupakan
teknik pemisahan komponen campuran yang paling sering digunakan, terutama untuk uji kemurnian dan penetapan kadar. Yang pertama, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau High Performance Liquid Chromatography, yaitu HPLC. Metode ini sangat umum digunakan untuk penetapan kadar dan uji cemaran atau kemurnian karena daya resolusi dan sensitivitasnya yang tinggi, serta sering menggunakan kolom C18 dengan detektor seperti UV visible atau photodiode array atau PDA. Yang kedua yaitu kromatografi gas atau KG atau gas kromatografi atau GC. Dilakukan untuk zat yang mudah menguap atau volatil atau zat yang dapat diubah menjadi zat yang mudah menguap. Misalnya, untuk penetapan pelarut sisa seperti cemaran organik volatil. Yang ketiga, kromatografi lapis tipis atau KLT atau Thin Layer Chromatography yaitu TLC umum digunakan untuk uji identifikasi dan kadang-kadang untuk perkiraan semi-kuantitatif uji cemaran. Metode analisis fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia selanjutnya ada spektroskopi, yaitu metode yang mengukur interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada spektrofotometri ultraungu cahaya tampak, yaitu spektrofotometri UV-Vis. Sangat umum digunakan untuk penetapan kadar karena sederhana dan cepat, terutama untuk zat yang memiliki gugus kromofor atau menyerap cahaya UV atau tampak. Yang kedua, spektrofotometri inframerah IR atau Fourier Transform Infrared atau FTIR. Metode ini dilakukan untuk uji identifikasi karena setiap senyawa memiliki spektrum sidik jari atau fingerprint yang unik. Kemudian yang ketiga, spektrofotometri serapan atom atau SSA atau Atomic Absorption Spectrometry atau AAS. Metode ini dilakukan untuk menganalisis dan menetapkan kadar logam, yaitu cemaran logam berat. Metode analisis fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Selanjutnya ada penetapan sifat fisik yang meliputi pengukuran karakteristik dari fisik zat. Yang pertama, penetapan suhu leleh atau suhu beku dilakukan untuk uji identifikasi dan uji kemurnian. Yang kedua, penetapan rotasi optik atau polarimetri dilakukan untuk zat aktif yang bersifat optis aktif, yaitu memutar bidang polarisasi cahaya. Yang ketiga, penetapan bobot jenis dan indeks bias dilakukan untuk uji identifikasi. Yang keempat, penetapan susut pengeringan atau loss on drying atau kadar air dengan metode Karl Fischer dilakukan
untuk mengukur kandungan pelarut volatil atau air. Yang kelima, penetapan abu total dan abu tidak larut asam dilakukan yaitu untuk standarisasi bahan alam atau bahan herbal. Soal yang ketiga yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia atau FI berfokus pada kontrol kualitas produk farmasi untuk menjamin keamanan, terutama terkait kontaminasi mikroba. Secara umum, pengujian mikrobiologi utama dalam Farmakope Indonesia atau FI dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, tergantung pada jenis sediaan, yaitu sediaan steril ataupun sediaan non-steril. Uji mikrobiologi meliputi uji sterilitas. Pengujian ini wajib dilakukan untuk semua produk yang harus steril atau bebas dari mikroorganisme yang hidup seperti injeksi, infus, tetes mata, dan alat kesehatan tertentu. Uji sterilitas bertujuan untuk menetapkan apakah bahan, sediaan, atau alat kesehatan memenuhi syarat bebas dari mikroorganisme yang dapat hidup dalam kondisi pengujian. Yang meliputi uji sterilitas diantaranya yang pertama ada media uji utama, yaitu media cair tioglikolat atau FTM, dilakukan untuk menumbuhkan bakteri anaerob dan juga bakteri aerob. Yang kedua, soybean casein disease medium atau SCDM atau triptik soy broth TSB untuk pertumbuhan kapang, khamir, dan bakteri aerob. Kemudian prinsip dari media uji utama yaitu sampel diinokulasi ke dalam media yang berbeda dan diinkubasi. Hasilnya dinyatakan lulus jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme yang teramati. Selanjutnya, uji batas mikroba atau uji perhitungan mikroba dan uji mikroba spesifik. Pengujian ini wajib dilakukan untuk produk non-steril yaitu seperti tablet, kapsul, sirup, salep, dan bahan baku farmasi. Uji perhitungan mikroba atau uji kuantitatif dilakukan untuk menentukan jumlah total mikroorganisme yang ada di dalam produk dan batas yang diizinkan bervariasi tergantung rute pemberian dan jenis produk. Selanjutnya, angka lempeng total atau ALT atau Total Aerobic Microbial Count atau TAMC dilakukan untuk menghitung jumlah total bakteri mesofil aerob, yaitu bakteri yang tumbuh pada kondisi aerob. Selanjutnya, angka kapang dan khamir total yaitu AKKT atau Total Yeast and Mold Count atau TYMC untuk menghitung jumlah total kapang dan khamir. Metode yang digunakan yaitu umumnya menggunakan angka lempeng atau plate count atau penyaringan membran atau membran filtration.
Selanjutnya yaitu uji mikroba spesifik atau uji kualitatif, bertujuan untuk memastikan tidak adanya atau batas maksimum mikroorganisme patogen tertentu yang berbahaya bagi kesehatan. Mikroorganisme patogen yang paling umum diuji dan dipersyaratkan di antaranya yang pertama Escherichia coli atau E. coli, yang kedua Salmonella sp, yang ketiga Staphylococcus aureus, yang keempat Pseudomonas aeruginosa, dan yang kelima Clostridia sp, terkadang untuk sediaan tertentu. Selanjutnya yaitu uji efektivitas pengawet antimikroba. Uji ini dilakukan pada sediaan yang menggunakan sistem pengawet, terutama pada sediaan non-steril, multidosis, dan sediaan steril multidosis. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem pengawet dalam suatu sediaan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme yang mungkin masuk secara tidak sengaja selama penggunaan atau proses pembuatan. Prinsip dari uji efektivitas pengawet antimikroba yaitu produk diinokulasi sengaja dengan mikroorganisme uji spesifik dalam jumlah yang diketahui. Jumlah mikroba kemudian dihitung pada interval waktu tertentu. Misalnya, pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-28 untuk memastikan terjadinya penurunan logaritmik yang sesuai dengan kriteria keberterimaan yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Selanjutnya, mikroorganisme uji utama pada uji efektivitas pengawet antimikroba di antaranya yaitu Candida albicans atau Camir, Aspergillus brasiliensis atau kapang, jamur, kemudian Escherichia coli atau bakteri gram negatif, kemudian Pseudomonas aeruginosa yaitu bakteri gram negatif, dan Staphylococcus aureus atau bakteri gram positif. Soal yang keempat yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai dengan tabel berikut. Yang pertama, pada instrumen spektrofotometri UV visible, prinsip metodenya yaitu mengukur absorbansi serapan radiasi elektromagnetik di daerah UV yaitu 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak yaitu visible sebanyak 400 sampai 800 nanometer oleh suatu molekul ketika elektronnya tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian untuk syarat sampelnya yaitu sampel harus mengandung gugus kromofor yaitu gugus yang tak jenuh atau atom dengan elektron bebas yang mampu menyerap energi pada panjang gelombang UV atau visible, dan sampel harus larut sempurna dan jernih atau tidak keruh. Kemudian, prinsip analisis kualitatif yaitu penentuan panjang gelombang serapan maksimum atau lambda max khas untuk suatu senyawa. Spektrum serapan grafik antara absorbansi dan lambda, yaitu senyawa standar yang dicocokkan dengan sampel. Yang keempat, prinsip analisis kuantitatif.
spektro UV-vis berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana absorbansi A berbanding lurus dengan konsentrasi C, zat dan ketebalan lapisan B, larutan yang dilalui cahaya, yaitu A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Kemudian, prinsip metode spektrofotometri inframerah, yaitu pengukuran serapan atau absorbansi radiasi inframerah IR oleh molekul yang menyebabkan terjadinya vibrasi atau getaran dan rotasi pada ikatan atom. Serapan terjadi hanya jika vibrasi menghasilkan perubahan momen dipol pada molekul. Kemudian, syarat sampel pada spektrofotometri inframerah, yaitu sampel harus mampu menyerap energi IR dan mengalami perubahan momen dipol, dapat menganalisis sampel dalam berbagai fase seperti fase padat dalam bentuk HBr, fase cair pada lapisan tipis di antara plat garam, atau pada fase gas. Kemudian prinsip analisis kualitatif spektrofotometri infrared, yaitu teknik sidik jari atau fingerprint setiap senyawa memiliki spektrum IR unik pola puncak serapan dan intensitasnya pada daerah bilangan gelombang tertentu. Identifikasinya dilakukan dengan mencocokkan spektrum sampel dengan spektrum standar. Kemudian, prinsip analisis kuantitatif spektrofotometri inframerah, yaitu berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi pada bilangan gelombang tertentu berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Selanjutnya, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Prinsip metodenya yaitu teknik pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan distribusi partisi antara fase gerak atau elemen cair dan fase diam, yaitu padatan dalam kolom. Pemisahannya terjadi karena komponen berbeda memiliki afinitas yang berbeda terhadap kedua fase dan sebabkan waktu retensi yang berbeda. Untuk syarat sampelnya yaitu sampel harus larut dalam fase gerak atau pelarut kompatibel dan stabil di pelarut itu. Tidak mudah menguap atau non-volatil, dan termolabil, tidak tahan panas, karena tidak memerlukan pemanasan yang tinggi seperti pada kromatografi gas atau KG. Kemudian, prinsip analisis kualitatif KCKT yaitu penentuan waktu retensi spesifik suatu komponen. Waktu retensi sampel dicocokkan dengan waktu retensi senyawa standar yang diinjeksikan pada kondisi kromatografi yang sama persis, yaitu fase gerak, laju alir, kolom, dan suhunya. Kemudian, prinsip analisis kuantitatif KCKT yaitu berdasarkan luas area atau tinggi puncak kromatogram yang berbanding lurus dengan konsentrasi komponen tersebut setelah kalibrasi menggunakan deret standar. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsip metode KLT yaitu teknik pemisahan didasarkan pada perbedaan kecepatan migrasi atau pergerakan komponen campuran di atas fase diam, lapisan tipis adsorban yaitu silika gel,
diletakkan pada plat saat dielusi oleh fase gerak pelarut cair. Syarat sampel pada KLT yaitu sampel harus larut dalam pelarut volatil sesuai dan harus memiliki gugus fungsional yang memungkinkan interaksi dengan fase diam atau adsorpsi dan fase gerak yaitu partisi atau elusi. Kemudian, prinsip analisis kualitatif pada KLT yaitu penentuan faktor retardasi atau RF, suatu bercak atau spot komponen, perbandingan jarak ditempuh komponen dengan jarak yang ditempuh fase gerak. RF sama dengan jarak zat terlarut per jarak pelarut. Kemudian, prinsip analisis kuantitatif pada KLT dilakukan secara semi-kuantitatif, yaitu membandingkan visual intensitas bercak, atau kuantitatif menggunakan alat densitometer yang mengukur absorbansi atau fluoresensi bercak secara langsung pada plat KLT. Selanjutnya, ada faktor kritis atau titik kritis pada spektro UV visible. Yang pertama, panjang gelombang atau lambda harus menggunakan lambda maksimum untuk sensitivitas yang tertinggi. Kemudian pelarut harus transparan pada lambda analisis dan tidak bereaksi dengan sampel. Kemudian pH larutan dapat mempengaruhi struktur molekul kromofor, misalnya ionisasi, mengubah lambda max dan absorbansi. Kemudian suhu, perubahan suhu dapat mempengaruhi kesetimbangan dan absorbansi. Kemudian kuvet harus bersih, bebas goresan, terbuat dari bahan yang sesuai yaitu kuvet kuarsa untuk UV, kaca atau plastik untuk visible. Kemudian, faktor kritis atau titik kritis pada spektrofotometri inframerah. Persiapan sampel, kualitas KBR harus baik tanpa air atau kontaminan, karena air menyerap kuat di inframerah atau infrared. Kelembaban, uap air di udara dapat mengganggu pembacaan spektrum atau sering diatasi dengan metode FTIR dan purging. Kemudian kualitas sampel, jumlah dan dispersi sampel dalam medium KBR atau nujol sangat mempengaruhi intensitas serapan. Kemudian, teknik ATR atau Attenuated Total Reflectance, yaitu perlu kontak yang sangat baik antara sampel dan kristal ATR agar mendapatkan spektrum yang representatif. Kemudian, faktor kritis atau titik kritis pada KCKT. Fase gerak, komposisi pH dan kemurniannya harus konstan dan bebas gelembung atau degas. Kolom harus dijaga dari kontaminasi partikulat. Oleh karena itu, sampel harus selalu disaring 0,45 mikrometer atau 0,2 mikrometer sebelum diinjeksikan. Kemudian laju alir harus konstan dan dijaga stabil untuk waktu retensi yang reproduksibel. Kemudian suhu kolom, pengaturan suhu yang tepat sangat mempengaruhi efisiensi dan selektivitas pemisahan. Kemudian detektor, jenis detektor misalnya UV vis, PDA,
Fluoresensi harus sesuai dengan sifat kimia komponen yang dianalisis. Kemudian faktor kritis atau titik kritis pada KLT. Kualitas plat, lapisan adsorben harus seragam, ketebalan yang tepat, dan harus diaktifkan dipanaskan jika diperlukan. Jenuh ruang elusi. Ruang pengembangan atau chamber harus jenuh dengan uap fase gerak sebelum elusi dimulai untuk hasil RF yang stabil dan reproduksibel. Kemudian penotolan sampel, bercak awal harus kecil dan kering sempurna. Penotolan harus berada di atas permukaan eluen atau fase gerak. Fase gerak, kemurnian pelarut harus tinggi dan komposisinya harus optimal untuk pemisahan yang baik. Kemudian deteksi, yaitu pemilihan reaksi penampak bercak atau visualisasi harus efektif untuk senyawa target. Soal yang kelima yaitu bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Yang pertama yaitu uji sterilitas. Prinsip metodenya yaitu menyaring dan mengencerkan sampel produksi dan menginkubasinya di dua jenis media pertumbuhan yang berbeda, aerob atau kapang atau kamir dan anaerob. Pada kondisi yang sesuai untuk deteksi kontaminasi mikroorganisme hidup. Kemudian tujuan pengujiannya yaitu untuk menetapkan apakah produk akhir farmasi yang seharusnya steril, misalnya injeksi, infus, obat mata, perban bedah, bebas sepenuhnya dari mikroorganisme hidup. Kemudian, media yang digunakan yang pertama ada soybean casein digest medium, SCDM, atau tryptic soy broth atau TSB, dilakukan untuk menumbuhkan kapang, kamir, dan bakteri aerob diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu media fluid thioglycolate medium atau FTM, dilakukan untuk menumbuhkan bakteri anaerob dan juga bakteri aerob, diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Kemudian, masa inkubasinya yaitu minimal 14 hari. Pengamatannya dilakukan secara berkala, misalnya hari ketiga atau hari kelima dan pada akhir periode. Selanjutnya, angka lempeng total. Untuk prinsip metodenya yaitu sampel diencerkan serial dan diinokulasi ke media padat agar dengan teknik penuangan pour plate atau penyebaran spread plate, mikroorganisme yang dapat hidup dan tumbuh pada kondisi aerob akan membentuk koloni yang kemudian dihitung. Untuk tujuan pengujiannya yaitu untuk menentukan jumlah total bakteri mesofil aerob atau kadang anaerob fakultatif yang terdapat dalam produk non-steril. Ini adalah ukuran umum dari kualitas mikrobiologi. Selanjutnya media yang digunakan, yaitu ada casein soy peptone agar atau CSDA atau tryptic soy agar atau TSA. Media ini merupakan media padat nutrisi kaya yang umum digunakan untuk menumbuhkan berbagai macam bakteri aerob.
Masa inkubasinya yaitu 3-5 hari pada suhu 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Jika diperlukan, dapat dilanjutkan hingga 7 hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian, pada angka paling mungkin, prinsip metodenya yaitu metode statistik estimasi konsentrasi mikroorganisme di sampel berdasarkan kepada probabilitas hasil positif tumbuh keruh dan negatif tidak tumbuh pada serangkaian tabung pengenceran serial 3 seri, pengenceran dengan 3 atau 5 tabung per seri. Kemudian tujuan pengujiannya untuk estimasi jumlah mikroorganisme spesifik, yaitu coliform atau E. coli dalam sampel, terutama jika kepadatan mikroorganisme rendah atau sampel yang keruh atau viskos, sehingga sulit dihitung dengan metode angka lempeng total atau ALT. Kemudian, media yang digunakan yaitu media cair atau kaldu yang bersifat selektif dan diferensial untuk mikroorganisme target. Contohnya, kaldu lactose broth atau LB untuk presumptive test coliform. Kemudian masa inkubasinya bervariasi tergantung mikroorganisme target dan media yang digunakan, umumnya 24-48 jam untuk bakteri cepat tumbuh seperti coliform, dan pada suhu inkubasi yang sesuai yaitu 30 derajat Celcius sampai 44 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada uji endotoksin. Prinsip metodenya yaitu lisat amebosit, Limulus LAL, merupakan ekstrak sel darah kepiting ladam Limulus polyphemus, endotoksin bakteri lipopolisakarida, dinding sel bakteri gram negatif, mengaktifkan enzim lisat, memicu penggumpalan gelasi atau perubahan warna atau kekeruhan yang berbanding lurus dengan konsentrasi endotoksin. Kemudian tujuan pengujiannya yaitu menentukan kadar endotoksin di produk farmasi, injeksi, infus, dan alat kesehatan, serta membandingkan dengan batas endotoksin atau endotoksin limit yang ditetapkan untuk produk tersebut. Pengujian ini penting untuk mencegah reaksi pirogenik atau demam pada pasien. Kemudian media yang digunakan itu ada lisat amebosit Limulus atau LAL, reagennya ekstrak lisat yang sensitif terhadap endotoksin. Pengujiannya dilakukan dalam tabung pirogen bebas atau pirogen free tubes. Dan masa inkubasinya yaitu tergantung metode yang digunakan. Contohnya metode gel clot sekitar 1 jam pada 37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu interpretasi data pada uji sterilitas. Diamati ada atau tidaknya kekeruhan atau tanda pertumbuhan mikroorganisme pada media yang diinokulasi sampel. Kemudian prinsip pengambilan kesimpulannya yaitu jika lulus, jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme yang terlihat dalam kedua media pada akhir masa inkubasi atau pada hari yang ke-14. Kemudian jika gagal atau tidak memenuhi syarat, jika teramati pertumbuhan mikroorganisme pada salah satu atau kedua media, perlu investigasi lanjut dan pengujian diulang jika diizinkan. Kemudian yang ketujuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis.
Yang pertama, asepsis mutlak. Seluruh proses pengujian harus di bawah kondisi aseptis ketat di laminar airflow atau LAF atau isolator untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan. Yang kedua, validasi metode uji bakteriostasis atau fungistasis harus dipastikan bahwa produk itu sendiri tidak menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji. Yang ketiga, volume sampel. Jumlah unit sampel yang diambil harus representatif sesuai dengan persyaratan FI berdasarkan ukuran batch atau batch. Yang keempat, kualitas media. Media steril harus mampu mendukung pertumbuhan yang divalidasi dengan uji fertilitas yang digunakan sesuai dengan kadaluarsa. Selanjutnya, interpretasi data pada angka lempeng total. Koloni yang tumbuh di lempeng dihitung dan hasilnya dinyatakan sebagai jumlah unit pembentuk koloni per gram atau CFU per gram atau per mililiter CFU per mililiter dikalikan dengan faktor pengenceran. Kemudian, prinsip pengambilan kesimpulan. Hasil ALT atau CFU per gram atau CFU per mililiter tidak melebihi batas yang dipersyaratkan di monografi Farmakope Indonesia atau FI untuk produk tertentu. Misalnya, untuk beberapa sediaan oral, batasnya mungkin kurang dari 10⁵ CFU per gram. Kemudian, faktor-faktor yang pengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Yang pertama, pengenceran sampel harus dilakukan secara aseptis dan homogen untuk pastikan koloni yang tumbuh berasal dari suspensi yang representatif. Kemudian yang kedua, pemilihan lempeng hitung. Hanya lempeng dengan jumlah koloni ideal, umumnya antara 30 hingga 300 koloni yang digunakan untuk perhitungan. Kemudian teknik asepsis, resiko kontaminasi lingkungan atau peralatan harus diminimalkan selama proses penanaman. Kemudian yang terakhir ada kualitas media. Media harus steril dan memiliki kemampuan pertumbuhan yang baik atau divalidasi. Selanjutnya, interpretasi data pada angka paling mungkin, yaitu dicatat jumlah tabung positif berisikan pertumbuhan atau kekeruhan atau pembentukan gas setiap seri pengenceran. Kombinasi tabung positif ini misal 521 dicocokkan dengan tabel APM standar untuk mendapatkan nilai estimasi. Kemudian, prinsip pengambilan kesimpulan pada angka paling mungkin yaitu hasil APM atau MPN per gram atau MPN per mililiter dibandingkan dengan batas mikrobas spesifik yang dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia untuk mikroorganisme patogen. Batas yang dipersyaratkan adalah 0 APM per gram atau harus tidak terdeteksi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis, yaitu yang pertama ada kombinasi pengenceran. Pemilihan pengenceran harus tepat dan hasilkan setidaknya satu seri pengenceran dengan tabung positif atau satu seri dengan tabung negatif.
Kemudian kualitas media. Media harus selektif, mampu mendukung pertumbuhan mikroorganisme target. Dan yang terakhir, waktu dan suhu inkubasi harus dikontrol ketat sesuai dengan standar metode untuk memvalidasi pertumbuhan mikroorganisme target. Kemudian ada pembacaan positif. Interpretasi tabung positif harus akurat, sering melibatkan adanya gas dalam tabung Durham atau kekeruhan. Selanjutnya, interpretasi data pada uji endotoksin. Gel clot yaitu pembentukan gel kuat, padat, dan tidak mengalir saat dibalik menunjukkan hasil positif adanya endotoksin. Kemudian, prinsip pengambilan kesimpulan yaitu produk memenuhi syarat jika kadar endotoksin yang terukur tidak melebihi batas endotoksin atau EL yang dihitung untuk dosis maksimum pada produk tersebut. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Yang pertama, kondisi pirogen bebas. Semua peralatan dan air yang digunakan harus bebas pirogen. Misalnya, dipanaskan hingga 250 derajat Celcius selama 30 menit karena endotoksin sangat stabil terhadap panas. Yang kedua, pH. pH sampel yang diuji harus berada dalam kisaran optimal yang dipersyaratkan dan umumnya pH 6,0 sampai 7,5. Yang ketiga, validasi atau uji interferensi. Harus dipastikan matriks produk tidak menghambat atau meningkatkan reaksi LAL secara palsu. Dan yang terakhir, sensitivitas LAL. Reagen LAL harus dikalibrasi dan sensitivitasnya dikonfirmasi sebelum digunakan. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan bila ada kesalahan pun mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.